Kita sebutkan sama-sama yuk, selamat hari Natal. Ya, karena di luar sana banyak juga orang yang anti mengucapkan selamat Natal kan. Padahal Presiden Jokowi sudah jelas-jelas mengatakan selamat hari Natal halal hukumnya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, ucapkan selamat Natal halal. Ya. Amin, amin, amin. Sebentar setelah khotbah juga kita akan dengar pujian yang indah pasti ya. Kita renungkan dulu firman Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara yang hadir, siapapun Anda yang ada di sini adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Tahukah saudara, kita semua ada di sini lolos dari maut. Amin. Ini oke. Saudara-saudara, saya senang sekali karena pertama kita lolos dari maut karena pandemi 2 tahun membuat banyak orang-orang bergelar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau kita sekarang umur panjang karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Kedua, Anda sudah berhasil mengalahkan ketakutan sehingga Anda mau datang ke gereja. Karena masih banyak gereja tutup. Ya, tapi di sini gereja buka. Dan saudara yang datang sini adalah para pemberani. Haleluya. Amin. Ya, jangan kasih naik kening begini. Ya, kalau dibilang pemberani harus mengatakan amin. Iya, karena kita punya roh dari Tuhan, bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan keberanian. Jadi orang Manado bilang jangan panako, ya. Jangan jadi penakut. Ya. Saudara-saudara yang kasih, saya berdoa tadi, saya minta kado Natal dari Tuhan. Kado Natalnya adalah Tuhan beri saya khotbah terbaik, supaya dengan khotbah terbaik ini umat Tuhan di sini dan di sebelah dan di rumah dan mereka yang akan mendengar diberkati dan nama Yesus Kristus Tuhan dimuliakan. Saya minta sama Tuhan supaya lewat khotbah ini yang belum percaya Yesus jadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang sudah menerima Yesus diteguhkan imannya, dan umat Tuhan digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran yang memerdekakan. Amin. Saudara siap diberkati? Amin. Ya, yang lemah jantung tolong doa sungguh-sungguh karena khotbah ini agak keras, ini khotbah Natal agak keras ini. Walaupun Ibu Gembala sudah main mata begini. Bu Gembala, ini umat Tuhan di sini orang yang tough Bu, orang yang kuat, orang yang strong semua. Ya, karena mereka orang cinta Tuhan, cinta kebenaran, jadi nggak masalah. Khotbah mau sekeras apapun pasti mereka akan terima dengan sukacita. Amin, saudara. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan. Baik, Natal itu bukan seperti orang memperingati ulang tahun seseorang, hari jadi gitu. Bukan, nggak sama. Terus anak-anak muda sekarang mulai kelihatan itu ada tren-tren. Oh kita Natal, kita memperingati ulang tahun Yesus. Jangan rubah itu Natal gitu loh. Jangan berikan semacam istilah lain dari Natal. Natal saja udah turun-temurun itu. Natal. Sampai Tuhan datang Natal aja, gak usah ulang tahun. Halo? Karena Yesus tidak seperti manusia biasa gitu loh. Ya, jadi kalau nanti dibilang kita peringati hari ulang tahun Yesus. Nanti Natal hilang sama Yesus dengan manusia lain. Ya, gak sama. Amin saudara. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Natal itu berbicara kelahiran Allah dalam wujud manusia. Allah menjadi manusia, berinkarnasi dalam rupa manusia. Natal di dalam pengertian Natal ada konotasi itu, saudara-saudara. Ada inti dari pengertian yang sebenarnya bahwa Allah jadi manusia lewat kelahiran manusiawi.
Walaupun kejadiannya spesial, mujizat. Karena Roh Kudus yang berkarya dalam rahim seorang perawan yang bernama Maria, maka jadilah bayi Yesus itu. Jadi bukan kejadian alamiah biasa, bukan. Walaupun Yesus manusia 100%, tetapi dia tidak sama dengan manusia pada umumnya. Dia manusia yang ada di atas segala sesuatu. Roma 9 ayat 5 berkata begitu. Sehingga hal ini tidak didapatkan dalam pengertian atau istilah ulang tahun. Nggak ada ulang tahun, nggak ada konotasi Allah jadi manusia, nggak ada. Jadi di awal ini saya ingin mendeklar, jangan ganti istilah Natal itu dengan ulang tahun Yesus. Hari jadi Yesus, jangan, itu salah. Anak-anak muda kita ini tidak sadar sedang diprovokasi dan disugesti dengan istilah-istilah asing yang non-Kristiani, tidak bernafaskan Kristen, agar sudah terbiasa. Ya, udahlah kita demi toleransi, demi yang lain tidak usah bicara Natal lah. Ya, apalagi sudah ada maklumat. Ya. MUI sudah berkali-kali mengeluarkan maklumat untuk tidak menyebutkan Natal dari tokoh-tokoh tertentu. Itu strategi untuk apa? Akhirnya orang mengganti. Ya, sebutkan aja ulang tahun. Hari jadi, Yesus hari jadi. Salah. Halo, bilang kiri kanan. Salah itu. Ya. Supaya orang tahu bahwa Natal beda dengan ulang tahun, beda dengan hari jadi. Nggak sama. Amin atau aman? Amin. Natal nggak boleh marah-marah. Amin. Natal sukacita. Baik yang bicara maupun yang dengar tidak boleh marah. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya baca satu ayat pertama. Karena pendeta kalau khotbah mesti ada ayat Alkitab. Jangan ayat kitab suci lain. Ayat Alkitab. Yesaya 7 ayat 14. Saya yakinkan saudara Anda dengar khotbah yang belum pernah Anda dengar selama ini. Yesaya 7 ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. They called him Immanuel. Ya, mereka akan memanggilnya, mereka akan menyebutnya, mereka akan menyapanya dengan kata Immanuel. Kalau kita teruskan, yang artinya Allah beserta kita. Perlu dikasih tahu, Allah yang kita sebut bukan Allah seperti di agama lain bicara, beda. Walaupun bunyinya sama karena sumbernya adopsi dari kata bahasa Arab. Tapi Allah dalam kekristenan itu sama dengan Elohim. Elohim itu bukan nama. Tetapi Elohim itu adalah salah satu gelar ilahiyat di samping Tuhan. Ya. Elohim artinya the strong one. Satu yang disembah, yang disanjung tinggi. Sedangkan kata Tuhan atau Tuan, the Lord, itu adalah dia yang empunya, the owner, sekaligus penguasa dari apa yang menjadi milik kepunyaannya. Sedangkan gelar Bapa yang dimiliki oleh Sang Pencipta itu menunjukkan bahwa dari Dialah semua berasal. Dialah yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita semua. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi dari apa yang telah jadi baik dulu, kini dan sampai selama-lamanya. Termasuk Anda dan saya. Ada
Karena Tuhan yang menciptakan. Makanya dia menyebut dirinya, memperkenalkan dirinya adalah Bapa dari semua. Itu istilah Bapa, bukan Bapa seperti yang dimengerti oleh mereka yang salah kaprah. Seolah-olah Tuhan mereka ada bapaknya, ada anaknya, mamanya mana? Itu kan karena ketololan teologi yang menyesatkan turun-temurun. Tapi udahlah, kita nggak usah bahas. Natal nggak usah bahas-bahas begitu-begitu. Tapi singgung-singgung boleh. Haleluya. Ya. Karena saudara-saudara yang kekasih, ini perlu diluruskan. Karena Natal, saya mau kasih tahu, orang Kristen ratusan tahun terjebak pada tradisi perayaan Natal tanpa makna. Atau kalau toh ada makna, keliru makna. Jangan begitu loh. Oke, kita merayakan tapi tidak boleh kehilangan esensi dari makna Natal yang kita peringati dan rayakan itu. Banyak orang terjebak pada perayaan euforia Natal. Sampai di beberapa daerah, khususnya daerah Indonesia Timur, begitu Natal datang, yang tidak pernah muncul di gereja muncul. Ya. Habis masuk gereja taplaka di got. Loh, ini apa coba? Ya, itu bukan Natal, bos. Natal kita bicara esensinya, peringatannya. Dan saya mau kasih tahu, kita memperingati Natal itu bukan memperingati hari kelahiran. Hari H kelahiran seorang yang disebut Mesias kah dan sebagainya. Bukan, kita berbicara tentang kelahirannya, bukan soal harinya. Jadi harinya mau hari Rabu, Kamis, tanggal 20. Di Manado dari tanggal 30 November sampai 31 Januari Natal. Halo. Jadi itu bukan soal hari hanya. Bukan soal the day. But him. Sudah bahasa Inggris ya sampai saudara nggak ngerti lagi, kacau ini. Ya. Jadi saudara-saudara dengar. Jadi kalau orang kontroversial. Tidak ada perintah untuk merayakan Natal. Jadi orang Kristen dilarang merayakan Natal. Ini orang bikin statement terbodoh di dunia. Kenapa? Boleh dibalik toh. Coba cari di Alkitab. Ada nggak larangan merayakan Natal? Nggak ada. Jadi kalau begitu jangan larang-larang. Tuhan aja nggak larang. Amin. Saya lebih pilih merayakan Natal. Walaupun tidak ada perintah di Alkitab merayakan Natal. Tetapi panggilan batin kita untuk menyerukan kepada dunia dan tidak boleh putus. Harus menjadi peringatan terus menerus secara progresif. Bahwa Tuhan pernah hadir dalam sejarah manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Karena kasihnya yang paling agung dan termulia. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang termanis. Tak ada bandingnya sampai selamanya. Kalau saya lanjut nanti yang artis-artisnya keburu pulang. Banyak artis gemetar kalau pendeta yang nyanyi. Pak Pendeta jangan ambil lahan orang. Halo, dengar baik-baik ini saudara. Kasih Tuhan paling mulia, paling agung dan mulia. Itu sebabnya ini gaya bahasa saja. Dia tinggalkan sorga, turun ke dunia untuk menemukan Anda dan saya. Amin saudara. Karena Anda begitu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihimu. Engkau mulia di matanya. Maka dia mau mati menggantikan engkau. Tapi tidak ada kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa kelahiran. Itu sebabnya ini paket perayaan Kristen. Dengar saya, sebutkan bersama saya. Paket perayaan Kristen. Mulai dari Natal, Jumat Agung, Paskah, apalagi kenaikan, Pentakosta. 5. Di dunia ini hanya Kristen yang punya 5 perayaan. Amin saudara. Dan itu sebabnya kita bangga menjadi orang Kristen. Jangan malu jadi Kristen. Karena menjadi Kristen itu adalah posisi terhormat di muka bumi ini. Karena kita menjadi pengikut raja di atas segala raja.
Saudaraku, Yesaya 7 ayat 14, nubuatan dari Nabi Yesaya akan lahir seorang anak laki-laki, son of God. Ya, anak Allah, putra Allah, itu adalah salah satu gelar Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia. Dengar, ada 3 gelar Allah Sang Pencipta ketika dia ada dalam rupa manusia. Yang pertama gelarnya anak Allah. Jangan dibalik ya, bukan Allah anak. Di Alkitab, di dalam Alkitab tidak ada gelar Allah anak. Yang ada anak Allah. Di dalam teologi itu Allah anak. Halo? Dan teologi tidak selalu benar. Kalau teologi itu tidak sesuai Alkitab, berarti tidak perlu diaminkan. Gelar kedua, Mesias atau Kristus. Yang artinya dia yang diurapi. Ini gelar bukan untuk manusia nih. Halo, anak Allah bukan gelar untuk manusia. Putra Allah itu gelar Allah dalam rupa manusia. Disebut anak Allah atau putra Allah, the Son of God. Ya. Dan Mesias, Kristus, dia yang diurapi. Yang menjadi penebus dan juru selamat. Ini gelarnya Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia. Lalu yang ketiga, yang baru kita baca, Immanuel. Immanuel itu adalah gelar Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi kemudian disempurnakan keimmanuelan Yesus lewat kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini karya maha agung Tuhan dalam penebusan. Dahsyat saudara-saudara. Nah, di dalam Matius 1 ayat 23 penggenapannya. Jadi apa yang dinubuatkan Yesaya dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu, kalau di Yesaya dibilang perempuan muda. Di Matius dijelaskan anak darah itu, anak gadis yang masih perawan, yang belum terjamah oleh cinta monyet laki-laki. Ya. Karena kalau anak gadis dengan pemuda masih apa istilahnya itu? Ya itu masih cinta monyet toh. Kadang-kala anak-anak gadis ini kecelakaan deh monyet-monyet. Ya maksudnya cintanya monyet ini sampai keterlaluan gitu loh. Ya. Nah sehingga saudara-saudara yang kasih akhirnya sudah perawan. Ya, saya tidak mau ulang cerita sebenarnya, ada berbekas ketika di satu kota lah, saya nggak mau sebutkan nama kotanya nanti ini membangkitkan rasialis lagi. Ya. Tapi menganggap bahwa di sini anak-anak kalau tidak perawan biasa Pak Yosua. Ya. Yang penting dorang percaya Yesus. Dari mana ajaran itu? Keperawanan itu satu mahkota yang Tuhan anugerahkan, yang orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak, menjaganya. Dan anak-anak harus dikasih tahu bahwa mereka harus tetap menjaga keperawanan mereka sampai tempat yang pas untuk dilepaskan keperawanan itu kepada laki-laki yang dicintainya. Udah mulai dalam ini. Jadi saudara-saudara yang kasih, jangan anggap enteng. Karena keperawanan itu simbol kesucian seorang gadis. Simbol kekudusan seorang gadis. Amin saudara. Makanya Tuhan pilih bukan perempuan sembarang untuk menghadirkan dirinya dalam rupa manusia lewat kandungan seorang wanita. Agar dia menjadi jawaban atas seluruh kebutuhan dunia bagi penyelesaian masalah dosa di dunia. Dia tidak sembarang pilih. Ya. Jangan bilang gini, yang penting nama Maria sesuai dengan nubuatan. Enggak, banyak nama Maria. Maria itu punya nama pasaran waktu itu. Banyak sekali nama Maria tadi, tapi tidak semua Maria perawan. Banyak juga yang tidak perawan lagi. Halo. Yang Maria jangan tersinggung sini. Ini Maria tempo dulu. Amin. Maria sekarang memang sudah perawan banyak karena suka kawin. Halo. Jangan suka tuduh-tuduh pendeta macam-macam ya. Jangan bikin dosa di hari Natal.
Jadi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memilih seorang gadis yang bukan saja perawan juga, walaupun utama kesucian dan kekudusan menjadi simbolnya, tapi perempuan yang satu ini yang bernama Maria adalah perempuan yang menjadi gambar, lambang jemaat yang diharapkan. Jemaat yang dalam kesucian dan kekudusan. Tentu dia menjaga dirinya dengan apa? Menghayati firman Tuhan. Ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya mau masuk pada inti saja. Karena hari Natal ini khotbah gak boleh panjang-panjang. Ya, intinya apa saudara-saudara? Natal kita berbicara tentang kehadiran Allah dalam rupa manusia penyelamat. Diberi nama Yesus. Nah, ingat, namanya Yesus. Yesus itu bukan gelar, Immanuel gelar. Ya, tapi nama bukan, Yesus bukan nama. Yesus bukan gelar, Yesus adalah nama, proper name. Ya, nama diri. Jesus is the proper name of God. Jesus is the proper name of the Lord. Jesus is the proper name of the Son of God, of the Holy Spirit, of the Father. Ya. Masa sih Pak Yusuf? Iya, ada di Alkitab. Alkitab bilang begitu. Nama Bapa adalah Yesus. Nama anak Allah adalah Yesus. Nama Roh Kudus adalah Yesus. Jadi Yesus ini adalah nama diri. Dalam berbagai manifestasi Allah, nama dirinya adalah Yesus. Tapi gelarnya boleh banyak. Halo, salah satu gelar yang kita baca hari ini adalah Immanuel. Yang oleh gelar itu manusia disadarkan bahwa Allah mulai melawat umatnya. Dan sejak itu Allah berjanji tidak akan membiarkan, apalagi meninggalkan, apalagi mentelantarkan umatnya, terlebih mereka yang mau percaya. Dia sudah berjanji akan menyertai sampai kesudahan zaman. Itu makna di dalam kata Immanuel. Tapi makna di dalam nama diri, yaitu Yesus. Saudara-saudara, dengan arti kata Yesus itu sendiri Tuhan yang menyelamatkan, menggenapi apa yang menjadi nubuatan Yesaya juga. Bahwa yang datang sebagai juru selamat kita, yang menyelamatkan kita, bukan manusia biasa, bukan messenger of God, bukan utusan Allah, bukan duta Allah, tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri. Yesaya 63 ayat 8 dan 9 bisa ditampilkan supaya saudara tahu. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Jadi saya mau katakan nama Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan. Halo, sebutkan bersama saya, Tuhan yang menyelamatkan. Itu arti dari nama Yesus. Makanya anak-anak punya nama harus diberi nama anak-anak kita, ada artinya. Ya, betul kan? Anak-anak saya semua saya kasih nama sesuai nama Alkitab dan saya berharap dia seperti figur di dalam Alkitab itu. Ya, jangan kasih nama kaget-kagetan, mendadak, situasional dan kondisional. Karena ada teman saya pendeta namanya Antalgin. Pendeta namanya Antalgin. Iya, Antalgin Ginting. Banyak di suku-suku tertentu itu nama-nama mereka situasional. Ya, istrinya mau melahirkan kebentok kursi, nama anaknya dikasih nama kursi. Ya. Lu jangan rasialis, Bill. Nah, saudara, saya nggak mau bahas masalah itu. Saya bicara nama Yesus, amin. Yesus itu punya nama, punya makna. Tuhan yang menyelamatkan. Yang saya mau tunjukkan Yesaya 63 ayat 8-9 sesuai dengan arti nama itu. Ya. Bukankah ia berfirman? Baca sama-sama. Sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi apa? Juru selamat. Dari kitab Yesaya masih di perjanjian lama sudah bicara tentang juru selamat. Ini, ia itu siapa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya bicara Tuhan, Tuhan huruf besar semua. Dengan bahasa Ibraninya YHWH tetragrammaton, ya, the Lord, ya.
Dan Elohim. Jadi ia itu adalah the Lord of God. Tuhan Allah sendiri. Yang datang gini. Dialah, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Titik. Nah, baru lihat sambungannya ayat 9 nih. Sama-sama. Bukan seorang duta atau ambassador atau utusan, messenger. Bukan. Bukan oleh seorang utusan, bukan juga oleh seorang duta, melainkan siapa? Ia sendirilah. The Lord of God itu. Tuhan sendirilah yang juru selamat itu. Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Lihat kata menebus. Juru selamat, menyelamatkan, menebus. Itu sudah keluar dari mulut Nabi Yesaya. Bukan di perjanjian baru mulainya. Tapi di perjanjian lama. Ia menebus mereka dalam kasihnya. Dan belas kasihannya. Jadi ada dua. Dia menebus kita dalam kasih dan belas kasihan. Ya, itu luar biasa. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi perhatikan baik-baik kutipannya ini. Ini inti dan saya sudah akan selesai. Dengar baik-baik. Saudara-saudara, jadi yang datang untuk menjadi juru selamat kita, menjadi penebus kita, bukan utusan bos. Kita diselamatkan bukan oleh orang yang diutus oleh Tuhan. Bukan oleh orang yang mewakili Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang datang. Ini ayat itu bicara begitu loh. Coba lihat ya. Bukan seorang duta. Duta itu bahasa Inggrisnya ambassador. Ambassador itu punya pengertian yang mewakili. Misalkan duta besar Indonesia di Maroko, di Amerika. Jadi duta besar ini yang mewakili Indonesia. Jadi orang Maroko, orang Eropa, orang Amerika, orang Arab mau tahu tentang Indonesia, bicara dengan dutanya. Makanya seorang duta bukan cuma secara politis untuk mengisi jatah politisnya. Tapi memang orang yang punya kompetensi dan pemahaman dan cinta Indonesia untuk mewakili Indonesia. Supaya mereka bisa bercerita yang positif tentang Indonesia. Saudara paham maksud saya? Jujur banyak sekali duta-duta besar Indonesia itu bukan orang yang berkompeten. Hanya sekedar formalitas. Sebagai janji politik. Supaya ada penghargaan kepada mereka. Tapi mereka nggak kuasai Indonesia. Bahkan konon kabarnya ada yang menceritakan buruk-buruk tentang Indonesia. Lalu kemudian ingin pindah ke warga negara. Duh, itu apa itu? Tapi nggak usah bahas politik. Kita mau bicara tentang kerajaan sorga. Amin. Jadi duta besar, duta itu ambasador yang mewakili. Tidak, kita tidak diselamatkan oleh seorang duta sekalipun dia mewakili Tuhan, tidak. Bukan juga oleh seorang utusan atau messenger bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Arabnya saudara tahu nggak apa itu? Messenger, ya, rasul. Rasul itu artinya utusan. Ya, jadi kalau dibilang messenger of God atau Rasul Allah. Ya, itu artinya messenger of God itu Rasul Allah. Itu messenger of God. Dan saya mau kasih tahu. Manusia diselamatkan bukan oleh seorang Rasulullah. Tetapi oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan. Karena dikatakan ia sendiri datang menyelamatkan. Amin saudara. Ini menjadi berita Natal bahwa penyelamat yang datang itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berinkarnasi dalam rupa manusia, bukan reinkarnasi, beda loh. Kita tidak mengajarkan reinkarnasi, kelahiran yang berulang-ulang untuk mencapai kesempurnaan manusia. Enggak. Dan inkarnasi dalam ajaran Alkitab hanya Tuhan yang bisa melakukan, manusia tidak bisa berinkarnasi. Hanya Allah yang bisa berinkarnasi dengan segala kuasanya yang dahsyat dan luar biasa itu. Amin. Bisa paham ya saudara-saudara? Soalnya saya dapat bisikan bahwa sekarang diperketat untuk masuk surga. Iya. Karena hanya orang yang betul-betul punya pengetahuan dan pengertian akan kebenaran
supaya kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Amin. Saudara setuju nggak? Karena saya mau tanya sama saudara, apakah saudara setuju di sorga banyak orang tolol-tolol, orang bego-bego, orang bodoh-bodoh, nggak ngerti apa-apa masuk sorga terus ditanya, kenapa kau masuk sorga? Nggak tahu, saya juga bingung. Kau pikirkan di sorga ada model-model kayak begini? Nggak. Di sorga itu orang yang sudah insaf, dulu bekas nakal, dulu pandosa pandoti, ya, tapi sekarang pandeta, ya, dulu bajingan panjahat, tapi sekarang sudah jadi anak-anak Tuhan yang baik-baik. Dulu kikir, skakar, celit, ya itu kembar tiga, kikir, skakar, celit, ya. Setelah dia jadi anak Tuhan, dia jadi murah hati. Kenapa? Tidak ada orang kikir di sorga. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tidak ada orang skakar di surga. Makanya kan jangan skakar. You know skakar itu celit dalam bahasa Batak. Ya. Kalau dia mau entertain orang demi kedudukan, demi jabatan, demi DP proyek gol, berjut-jut sampai terkejut-kejut DP mai tua, entertain orang. Tapi kalau untuk bantu pekerjaan Tuhan, aduh 1001 alasan. Pendeta belum datang itu berkat. Padahal ada di Popoji. Bagaimana kau mau diberkati kalau seperti Ananias dan Safira. Dia punya berkat, dia bilang cuma ini, enggak ada. Padahal dia hati-hati, enggak boleh nipu Tuhan loh. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini yang saya katakan bahwa Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bangga dong. Kalau yang lain kan diselamatkan karena utusannya. Ya toh? Ya, itu pun masih mudah-mudahan, moga-moga, insya. Kalau kita nggak pakai itu. Kita keselamatan itu dalam konsep Alkitab sifatnya pasti. Garanti 100%. 100% jaminan keselamatan. Bagi orang yang percaya Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kelak dia meninggalkan dunia ini, dia pasti ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan saya mau beritahu kepada saudara bahwa semua kesalahpahaman termasuk makna dari Natal yang disalahpahami harus diluruskan di tempat ini. Setuju enggak saudara-saudara? Semua pemahaman yang menyimpang, yang tidak alkitabiah, kita harus selesaikan di Kalibata City. Ya, supaya dari sini bersebar kebenaran dan dunia diinsafkan. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Yohanes 1 ayat 1, ini yang terakhir saudara-saudara. 5 menit saya butuh waktu untuk menyelesaikan ini. Masih ada waktu saya. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Boleh ditampilkan. Ini merupakan klimaks. Jadi kalau nyanyi juga harus ada klimaks. Baca firman khotbah harus klimaks. Jangan kayak lagu dangdut tidak punya klimaks. Ya, penggemar dangdut maaf. Ya. Ya. Saya punya anak di sebelah marah. Papi jangan suka singgung-singgung itu lagu dangdut. Bukan. Kalau untuk di dunia hiburan gak ada masalah. Tapi kalau dalam rohani mestinya lagu-lagu yang klimaks. Karena tujuan kita ke atas kok. Memuncak. Enggak begini. Lebih baik aku mati di ujung pedangmu daripada aku mati bunuh diri. Duh, filosofinya jelek banget. Dari buruk ke ancor. Lebih bagus aku mati di ujung pedangmu daripada aku mati bunuh diri. Dua-dua kacau. Putus cinta ya sudah. Pakai filosofi orang Manado. Putus cinta cikar kanan, cikar kiri, cari laeng. Haleluya. Itu kalau belum married jangan macam-macam. Yang sudah kawin jangan macam-macam. Ini semangat sekali nih.
Jadi saudara-saudara yang kasih, haleluya. Oh Tuhan, di mana tuh klimaks? Mulai hilang ini klimaks ini. Oke, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 kita baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Ya, artinya apa saudara-saudara? Hanya ada satu manusia di kolong langit ini yang pernah diciptakan seperti Yesus. Tanda kutip ya. Nanti lagi orang bilang, tuh Pak Yosua bilang Yesus diciptakan. Bukan, jangan sembarang pelintir-pelintir. Ya. Dengar lengkap-lengkap. Ya. Dalam keadaannya sebagai manusia, hanya ada satu. Itu sebab anak tunggal. Tidak ada yang seperti Yesus. Itu maksudnya, tidak ada yang seperti Yesus. Satu-satunya manusia yang bergelar anak manusia, anak Allah, hanya Yesus. Kita juga punya gelar anak Allah, anak manusia setelah kita terima Yesus. Artinya kita ini anak-anak manusia, anak-anak Allah, tapi tidak sama dengan anak Allah yang satu itu. Anak Allah yang satu itu yang namanya Yesus, hanya satu. Nggak ada yang lain. Itu yang dibilang anak tunggal. Ya, jangan bilang anak tunggal Bapa lalu kemudian. Berarti dari mama lain ada. Kan ini teologi kacau balau. Orang tafsir enak-enak. Anak tunggal Bapa dari lain mama. Dari istri lain ada banyak DP saudara. Makanya di Alkitab juga bilang ada Yesus pesaudara-saudara. Ada toh? Wih, jangan anggap enteng. Orang-orang di luar yang anti kekristenan, anti kitab suci Alkitab itu mempelintir ayat-ayat Alkitab begitu rupa untuk membangun image bahwa Alkitab memang kacau. Padahal dorang pun otak yang kacau. Alkitab tidak mungkin kacau. Alkitab kitab suci yang sahih. Dalam bahasa kolbu, sohe. Sahih. Artinya tanpa kesalahan dalam ajaran, isi dan kesaksiannya. Nah, saudara, saya sudah tutup Alkitab. Mudah-mudahan tidak ada ayat baru yang akan muncul. Lihat, firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa Inggrisnya, God manifested in flesh. Allah menyatakan dirinya dalam daging. Manusia maksudnya. Ya. Saudara, ini bicara apa? Bahwa Natal itu berbicara janji tentang juru selamat yang selama beribu tahun hanya terucap di mulut para nabi sebagai perkataan Tuhan, janji Tuhan. Pada Natal inilah kita peringati, sudah tergenapi. Bahwa yang dijanjikan, juru selamat yang dijanjikan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang akan datang dalam rupa manusia. Dia sudah genapi janjinya. Dia sudah datang, bukan tengah datang atau on the way, bukan. Bukan juga baru akan datang. Karena ada juga teologi yang membangun Pak. OTW, Yesus OTW, sedang datang ke dalam dunia. Enggak. Ada lagi yang bilang belum datang. Orang Yahudi sampai sekarang belum percaya bahwa Mesias datang. Mereka tidak percaya Yesus yang kita percayai. Saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus tegaskan ini. Yesus sudah datang. Allah sudah datang dalam rupa manusia sebagai Yesus Kristus. Dia telah datang. Artinya apa? Saudara-saudara. Ini merupakan penggenapan dari seluruh rangkaian janji Allah mulai dari Taman Eden. Ketika manusia baru pertama kali jatuh dalam dosa, Allah telah menjanjikan juru selamat, penyelamat. Lalu kemudian peringatan itu dipelihara dalam ibadah simbolik sampai pada Israel yang memeliharanya dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, saudara-saudara, sampai kepada hadirnya Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu dalam wujud yang nyata sebagai manusia Kristus Yesus. Halo? Luar biasa Natal itu kan? Natal itu adalah prosesi
penggenapan janji Allah. Dan kehadirannya dalam rupa manusia dengan maksud kedatangannya, misi kedatangannya, karya keselamatan yang dimaksudkan di dalam kedatangan Sang Mesias itu sudah selesai. Ketika Yesus tergantung di salib, satu kata yang mengatakan semua karya dari janji-janji itu sudah selesai. Dia katakan sudah selesai. Artinya tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk bagian atau menyempurnakan karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan. Enggak ada lagi, saudara-saudara. Sudah selesai, Yesus sempurna menyelesaikan itu. Sehingga Yesus menjadi pokok keselamatan yang sempurna. Enggak perlu diragukan lagi, enggak perlu ditambahkan dengan ritual macam-macam, enggak. Anda percaya Yesus, lakukan firman-Nya, pasti selamat. Amin, saudara. Jadi ini bukan bicara anak Allah ada di sorga baru berinkarnasi dalam manusia. Tidak, Allah yang berinkarnasi. Bukan Allah anak yang berinkarnasi. Bukan anak Allah yang berinkarnasi. Tidak ada jabatan anak Allah di sorga dalam pengertian sebelum Yesus datang. Dengar saya, saudara-saudara. Tidak ada 3 atau 4 pribadi atau 5 pribadi Allah. Salah satunya jadi manusia. Itu teologi. Alkitab tidak ajar begitu. Alkitab bilang yang berinkarnasi jadi manusia adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan Alkitab bilang Tuhan itu Esa. Akhirnya saya mau ajak saudara lafalkan yang dikatakan pengakuan percaya kita, syahadat kita. Angkat tanganmu, cukup duduk, angkat tangan kananmu sebagai penutup. Karena tema khotbah ini baru saya munculkan di akhir khotbah ini. Bahwa kasih Allah menggerakkan kasih kita untuk mengasihi sesama kita. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tapi sebelum kasih itu dinyatakan, Anda harus kenal Tuhan yang benar. Makanya Ulangan 6 ayat 4 dan 5 dan disempurnakan Markus 12 ayat 29 sampai 31. Inilah yang kita hafalkan tadi, hukum yang terutama. Oke? Kita bangkit berdiri. Saya berubah pikiran, saudara harus bangkit berdiri. Jangan tidur. Sudah masuk surga ini, kita jangan tidur. Ya. Dia begadang malam tadi malam ini. Arahkan hati dan pikiranmu. Hukum yang terutama bisa ditampilkan barangkali ya. Hukum yang terutama. Ikuti saya sama-sama. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bersama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami bahwa Natal bukan sekedar tradisi perayaan Kristiani tanpa makna. Tapi Natal lebih pada esensi pemahaman kami akan kasih Tuhan yang paling agung dan termulia yang telah dinyatakan lewat kehadiran-Mu dalam rupa manusia ya Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami yang telah menjadi anak-anak Tuhan lewat penerimaan kami kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, kami adalah orang-orang yang digaransi penyertaan Tuhan Allah Immanuel. Dan kami digaransi akan keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Dan kami digaransi akan pemeliharaan Tuhan selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguh kuatkan iman kami kembali. Dan kami mempersembahkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dan berkat-Mu turun atas kami semua. Kita semua yang telah mendengar firman Tuhan dan menerimanya dengan kerendahan hati dan iman. Dengan ucapan syukur bersama kita katakan, amin.